فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala, wa haditsul bara'il musyari ilaih, hadis bara yang ditunjukkan, yang diisyaratkan di dalam pembahasan sebelumnya, huwa ma akhrajahu Ibnu Majah wal Imamu Ahmad, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, wa shahhah. Coba sering kalau untuk para perawi kutubus sita ataupun tis'ah sekitar apa? Fulan. Tapi kalau Imam Ahmad jarang kita dengan apa? Dengan lega hati mengatakan rawahu Ahmad, tapi imam. Karena memang apa? Allah Ta'ala yang menjadikan kaum muslimin hatinya sudah apa? Menerima keimaman beliau dengan ujian yang seberat itu. Dan juga apa? Jasa yang sebesar itu menjaga sunnah. Adapun yang lain-lain biasa, akhrajahu Abu Dawud, akhrajahu Bukhari. Tapi kalau Ahmad jarang lidah seorang ahli sunnah dengan senang hati walaupun boleh mengucapkan apa? Rawahu Ahmad. Tapi apa? Selalu merasa kurang kalau tidak mengatakan rawahul Imamu Ahmad. Baik, karena memang ini sudah ijma di antara kaum mukminin. Baik. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu maqal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Rasulullah SAW dan para sahabat beliau keluar. Qal fa ahramna bil hajj. Kami ihram berhaji, ihramnya haji. Falamma qadimna Makkah, ketika kami tiba di Makkah, qal ij'alu hajjakum umrah. Jadikan haji kalian adalah umrah. Ini jelas. Untuk apa? Membantah pendapat-pendapat yang mengatakan ada yang haji, ada yang umrah dan lain-lain. Itu memang keliru. Pendapat itu dan penukilannya ada rawi yang keliru. Semuanya tahunya adalah haji, enggak berani umrah di bulan-bulan haji. Qal faqala an-nas ya Rasulullah qad ahramna bil hajj kaifa naj'aluha umrah. Maka orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah ihramnya berupa haji, yaitu di miqat. Gimana sekarang? Sudah dekat dengan Mekah, jauh dari miqat, kami tiba-tiba merubah jadi umrah. Ini pertanyaan yang wajar. Kenapa? Selama beratus-ratus tahun nggak ada yang seperti ini. Bahkan ini adalah kesalahan yang sangat besar. Gimana Rasul menyuruh itu? Qal ungduru ma'amurukum bih. Perhatikan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Faf'alu, kerjakan itu. Maka ini adalah taukid yang sangat besar. Sampai-sampai perkara yang akan menimbulkan pengingkaran, Rasulullah tetap menyuruh, menunjukkan ini bukan perintah sederhana. Kalau sekitar mustahab, niscaya apa? Rasulullah akan apa itu? Mustahab tidak perlu dikeraskan. Karena apa? Yang namanya perkara yang menyelisih adat ini masyakoh terbesar. Sementara Rasulullah telah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amatuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau bukan karena akan menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk siwak setiap kali sholat. Ini menunjukkan apa? Manakala perkara yang sangat masyakoh besar ini, bahkan apa? Sampai para sahabat pun setelah itu masih khilaf terus karena masyakohnya berat. Masalah apa itu? Menyelisihi adat selama ratusan tahun, masalah umrah di apa itu bulan-bulan haji, maka jelas ini masyakoh yang sangat berat. Tapi Rasul tetap suruh, menunjukkan ini perintah yang tidak calang-calang. Makanya yang rajih memang pendapat apa? Pendapat Ibnu Qayyim dan yang sebelumnya Ibnu Hazm dan Imam Ahmad itu. Baik. Qal faraddau alaihil qaul. Para sahabat membantah lagi. Faghadib, maka Rasulullah pun marah. Memang ini menunjukkan ini adalah masyakoh yang sangat besar. Makanya dimaklumi, tidak sampai Rasulullah kemudian menghukum dan mendosa-dosakan mereka. Tapi apa? Rasulullah marah karena mereka tidak segera untuk apa? Menjalankan apa yang diharuskan. Sumantolaqa hatta dakhala ala Aisyah. Lalu Rasulullah pun beranjak sampai beliau masuk menemui Aisyah. Wa huwa ghadban, dalam keadaan Rasulullah marah. Ini jelas bukan perkara mustahab. Kalau mustahab senang, walaupun mustahabnya adalah fardu, masalah apa itu? Sunnah muakkadah seperti siwak. Rasulullah tidak sampai marah kalau sahabat tidak bersiwak. Walaupun apa? Tentunya rugi kalau yang sunnah muakkadah ditinggalkan. Tapi ini sampai Rasulullah marah, jelas ini bukan sunnah muakkadah, ini lebih besar. Fara'atil ghadaba fi wajhihi. Maka Aisyah melihat kemarahan di wajah Rasul. Ini menunjukkan apa? Al-hukum bil qara'in, boleh menghukumi dengan apa? Qarinah. Tampak wajah marah, oh ini berarti sedang marah ini. Tidak seperti ucapan para hizbiyun mumayyi'un. Apa itu? Hukum ala dhahir, enggak boleh pakai qarinah.
Kita katakan gimana Anda tahu seseorang marah atau tidak marah? Apakah perlu jahinya? Aku sedang marah. Itu bodoh. Kalau harus mengharuskan seperti itu. Tapi apa? Tampak dari wajahnya dia sedang gembira atau sedang sedih atau sedang kecewa atau sedang berduka atau sedang marah, itu tampak. Dan dihukumi dengan itu, dan inilah yang masuk akal dan sesuai syariat. Makanya langsung Aisyah mengatakan, man aghdabaka aghdabahullah. Enggak tanya, betulkah Anda marah? Enggak, tapi langsung tahu ini adalah kemarahan. Maka langsung mengatakan, barang siapa membuat Anda marah, maka semoga Allah marah pada dia. Baik, ini istri yang bagus mendukung suaminya. Bukan malah, oh jangan-jangan ada yang salah, orang banyak itu yang betul. Oh, ini bukan istri yang baik seperti itu. Tapi apa? Mendukung suaminya kalau apa? Dia yakin suaminya di atas dalil yang kuat. Apalagi ini Rasul, maksum. Baik, tidak seperti apa? Istri yang dicontohkan justru mendukung kaumnya itu, mayoritas kaumnya, yaitu apa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Baik, itu bukan contoh yang baik. Qal wa ma li la aghdab. Bagaimana saya tidak marah? Wa ana amuru bil amri fala yuttaba. Aku memerintahkan dengan suatu perintah lalu tidak pula diikuti. Perintah tadi tidak diikuti. Baik. Ketika sampai marah menunjukkan ini adalah wajib. Fahada wa amsaluhu mutamassaku man aujabul fasakh. Hadis ini dan yang semisalnya adalah pegangan dari ulama yang mengharuskan fasakh. Karena Rasulullah sampai marah. Ini perkara bukan sederhana. Baik. Kelanjutannya adalah waktu yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Baik, untuk perkara yang agak sederhana aja yang banyak dirojihkan oleh para ulama kita, bukan jumhur, tapi apa? Banyak ulama kita zaman sekarang masalah apa itu? Tahiyatul masjid. Yang rojih adalah apa? Wajib. Karena apa? Asal perintah adalah apa? Wajib. Dan asal larangan adalah haram. Sementara masalah tahiyatul masjid dalilnya dua langsung, yaitu apa? Perintah untuk tetap sholat 2 rakaat dan larangan untuk duduk sampai sholat 2 rakaat. Makanya pendapat itu betul, yaitu apa? Hukumnya adalah wajib. Padahal Rasulullah nggak sampai marah. Gimana dengan kemarahan yang seperti ini? Tetap saja apa? Kebanyakan ulama mengatakan, oh ini adalah tidak sampai wajib. Maka ini adalah apa? Keliru. Yang betul adalah pendapat yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.